Pernah tidak kamu berdiri di depan rak supermarket, melihat deretan minuman kemasan yang warna-warni itu, lalu tiba-tiba berpikir, apakah ini senjata pembunuh massal? Wow, itu pembukaan yang cukup gelap ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu tidak sepenuhnya salah. Malah mungkin, itu deskripsi yang paling akurat untuk situasi kita sekarang. Iya kan? Maksudku, kita sering mendengar istilah silent killer atau pembunuh senyap. Biasanya orang mengaitkannya dengan hipertensi atau jantung. Tapi belakangan ini, rasanya diabetes melitus justru yang lebih menakutkan karena dia datang dengan wajah yang sangat ramah, rasa manis. Betul sekali. Dan ironisnya, diabetes itu sering dianggap penyakit biasa karena saking banyaknya orang yang kena. Padahal, kalau kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, itu seperti sebuah krisis energi yang perlahan meruntuhkan seluruh infrastruktur kota. Nah, ini yang aku ingin kita gali lebih dalam. Karena sejujurnya banyak orang, termasuk aku kadang-kadang masih bingung. Kita tahu itu soal gula darah tinggi, tapi kenapa itu berbahaya? Kenapa tubuh kita tiba-tiba menolak gula, padahal gula itu kan energi? Oke, bayangkan tubuhmu itu seperti sebuah rumah yang sangat canggih. Gula, atau glukosa, adalah tamu yang membawa hadiah berupa energi. Tapi, tamu ini tidak bisa sembarangan masuk ke dalam kamar yang kita sebut sel tubuh. Dia butuh kunci. Dan kuncinya itu insulin. Tepat, insulin adalah penjaga pintu yang memegang kuncinya. Dalam kondisi normal, kamu makan nasi atau roti, gula darah naik, pankreas mengirim insulin, pintu dibuka, gula masuk ke sel, dan jadilah energi, semua bahagia. Tapi pada diabetes, sistem kunci ini rusak. Rusaknya di mana? Apakah kuncinya hilang atau lubang kuncinya yang macet? Pertanyaan bagus. Ini yang membedakan tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1, itu seperti pabrik kuncinya pankreas mogok kerja total. Tidak ada kunci sama sekali. Tapi yang paling umum terjadi sekarang, yang meledak jumlahnya, adalah tipe 2. Di sini, kuncinya ada, tapi lubang kuncinya sudah karatan atau rusak. Kita menyebutnya resistensi insulin. Jadi si insulin sudah berusaha membuka pintu, gedor-gedor pintu, tapi selnya tidak mau terbuka. Benar. Dan karena pintunya tidak terbuka, gula menumpuk di lorong di aliran darah. Dan inilah masalah besarnya. Gula itu sifatnya korosif kalau dibiarkan mengalir bebas dalam jumlah banyak. Bayangkan selang air yang dialiri sirup kental terus-menerus. Lama-lama selangnya jadi kaku, rapuh, dan tersumbat. Itu analogi yang mengerikan. Jadi pembuluh darah kita itu seperti selang yang mengkristal karena gula. Kurang lebih begitu. Itu sebabnya komplikasinya mengerikan. Kalau pembuluh darah kecil di mata rusak, kamu buta. Kalau di ginjal rusak, kamu gagal ginjal. Kalau di ujung kaki rusak, lukanya tidak sembuh dan bisa amputasi. Tubuhmu pelan-pelan terendam dalam cairan manis yang justru merusak organnya sendiri. Oke, itu terdengar seperti film horor biologis. Tapi yang membuatku penasaran adalah aspek kenapa sekarang. Maksudku, kakek nenek kita makan nasi juga, makan ubi juga. Kenapa generasi kita yang seolah-olah dikutuk dengan epidemi diabetes ini? Apakah tubuh manusia tiba-tiba berubah dalam 50 tahun terakhir? Tubuh kita tidak berubah, tapi dunia di sekitar kita yang berubah terlalu cepat. Ini paradoks evolusi. Tubuh kita ini didesain untuk bertahan hidup di zaman batu, zaman di mana makanan itu langka. Jadi, ketika kita nemu makanan manis atau berkalori tinggi, otak kita bilang, makan sebanyak-banyaknya, simpan sebagai lemak, karena besok mungkin kita puasa. Jadi kita punya gen hemat yang didesain untuk kelaparan, tapi kita hidup di zaman kelimpahan. 100%. Kita membawa mesin purba ke dalam supermarket modern. Dulu, untuk dapat gula, leluhur kita harus memanjat pohon, dikejar lebah, dan berebut dengan beruang hanya untuk sedikit madu. Sekarang, kamu tinggal geser layar HP. Dan 1 liter minuman boba dengan gula setara 3 hari kebutuhan energi datang ke depan pintu. Kemudahan yang mematikan ya, kita tidak perlu bergerak untuk mendapatkan kalori. Dan bukan cuma soal gula pasir yang terlihat loh, ini jebakan lainnya. Banyak orang berpikir, aku tidak suka makanan manis, jadi aku aman. Padahal, musuh utamanya seringkali bersembunyi di makanan gurih. Tepung olahan, saus kemasan, keripik, nasi putih yang porsinya menggunung, di dalam tubuh, semua itu dikonversi jadi glukosa dalam sekejap. Itu poin penting. Aku punya teman yang bilang dia diet gula, tapi setiap pagi sarapannya roti putih dengan selai, siangnya mie instan. Dia pikir karena tidak minum teh manis, dia aman. Itu klasik.
Padahal mie instan dan roti putih itu indeks glikemiknya sangat tinggi. Begitu masuk perut, dia meledak jadi gula secepat roket. Pankreasmu dipaksa kerja lembur, memompa insulin gila-gilaan. Kalau ini dilakukan bertahun-tahun, pankreasnya akhirnya burnout, capek, menyerah, dan saat itulah diagnosis diabetes keluar. Mendengar penjelasanmu, rasanya seperti kita sedang menyiksa organ tubuh kita sendiri tanpa sadar. Tapi, mari kita bicara soal solusi atau setidaknya pencegahan. Karena kalau cuma mendengar masalahnya, aku jadi ingin lari ke hutan dan hidup dari akar-akaran saja. Apakah diabetes ini vonis mati atau kita bisa bernegosiasi? Tentu saja bisa dinegosiasi. Bahkan, banyak ahli sekarang melihat diabetes tipe 2 bukan sebagai penyakit yang harus diobati dengan obat seumur hidup saja, tapi sebagai masalah gaya hidup yang harus dibalikkan. Ada konsep remisi. Remisi artinya bisa sembuh total. Sembuh mungkin kata yang terlalu kuat, tapi terkendali tanpa obat itu sangat mungkin. Kuncinya ada di metabolisme. Kita harus mengajari tubuh untuk tidak lagi bergantung pada gula sebagai satu-satunya sumber energi. Kita harus membuat tubuh kembali sensitif terhadap insulin. Caranya, jangan bilang cuma makan sayur dan olahraga. Itu klise sekali. Memang klise, tapi mari kita bedah mekanismenya biar tidak terdengar membosankan. Olahraga, terutama angkat beban, itu bukan cuma buat pamer otot. Otot itu adalah penyedot gula terbesar di tubuh. Semakin banyak massa ototmu, semakin banyak tempat penampungan gula selain di darah. Jadi, membangun otot itu seperti membangun waduk penampungan banjir. Wah, aku baru sadar perspektif itu. Jadi otot itu semacam buffer zone ya? Betul. Lalu soal puasa atau intermittent fasting. Itu juga cara memberi cuti pada pankreas. Bayangkan kalau kamu disuruh kerja 24 jam tanpa henti, pasti stres kan? Pankreas juga begitu. Kalau kita makan terus dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, insulin terus keluar. Dengan berpuasa, kita memberi waktu level insulin untuk turun ke titik dasar. Itu momen penyembuhan. Masuk akal. Jadi ini bukan soal menyiksa diri dengan lapar, tapi soal manajemen waktu istirahat organ dalam. Tepat. Dan ada satu lagi aspek yang sering dilupakan. Stres dan tidur. Kamu bisa makan salad tiap hari, tapi kalau kamu tidur cuma 4 jam dan stres dikejar deadline, gula darahmu tetap bisa tinggi. Hah? Serius? Apa hubungannya stres sama gula darah? Hormon kortisol. Saat kamu stres, tubuhmu masuk mode siaga perang. Otakmu berpikir ada bahaya, jadi dia memerintahkan hati untuk melepaskan cadangan gula ke darah, supaya kamu punya energi untuk lari atau bertarung. Masalahnya, kamu stres karena email bos, bukan karena dikejar harimau, jadi kamu duduk diam di kursi, tapi darahmu penuh gula yang tidak terpakai. Gila, itu penjelasan yang sangat logis tapi jarang dibahas. Jadi duduk diam sambil stres di kantor, itu resep sempurna untuk diabetes ya? Kombinasi maut, tidak bergerak, sedenter, makan camilan olahan, plus stres tinggi. Itu paket lengkap penghancur metabolisme. Ini membawa kita ke pemikiran yang lebih dalam. Sepertinya diabetes ini bukan sekadar penyakit medis, tapi semacam penyakit peradaban. Ini adalah harga yang harus kita bayar untuk kenyamanan modernitas kita. Saya sangat setuju. Diabetes mellitus sebenarnya adalah sinyal peringatan dari alam. Tubuh kita berteriak, memberitahu bahwa cara hidup kita saat ini sudah tidak selaras dengan biologi kita. Kita terlalu banyak konsumsi, terlalu sedikit bergerak, dan terlalu sedikit istirahat. Jadi bagi pendengar kita yang mungkin sedang memegang minuman manis atau baru saja selesai makan besar, apa pesan yang harus mereka bawa pulang? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Pesannya sederhana, jadilah manajer tubuhmu sendiri. Jangan biarkan lidahmu yang menyetir kesehatanmu. Diabetes itu licik. Dia tidak sakit di awal. Dia menunggu sampai kerusakan sudah parah baru muncul gejalanya. Jadi, jangan menunggu haus berlebihan atau sering buang air kecil baru periksa. Lakukan audit gaya hidup sekarang ya. Ya, dan ingat, setiap kali kamu menolak makanan manis berlebih atau memilih naik tangga daripada lift, kamu sedang memberikan hadiah pada masa depanmu sendiri. Kamu sedang menyelamatkan matamu, ginjalmu, dan kakimu di masa depan. Luar biasa. Ini benar-benar mengubah cara pandangku. Bukan lagi soal pantangan makan, tapi soal menghargai mesin biologis yang kita tinggali ini. Betul. Pada akhirnya pertanyaannya bukan, bolehkah saya makan gula? Tapi apakah saya yang mengendalikan gula?
atau gula yang mengendalikan saya? Pertanyaan yang sangat filosofis untuk menutup diskusi kita. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Rasanya aku akan memandang nasi putih dan teh manis dengan tatapan yang sangat berbeda mulai sekarang. Sama-sama, senang bisa berbagi, jaga kesehatan, karena itu satu-satunya aset yang tidak bisa dibeli ulang. Benar sekali. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah kritis terhadap apa yang ada di piringmu. Klik like dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda.